Mari kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji hanya untuk Allah. Di dalam surah Fatihah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil utawi sakabeh puji iku tetep kedue Allah. Sifatnya Allah Rabbil alamin akan ngaratoni di wong alam kabeh. Semua puji itu milik Allah. Liknya itu lil milki dalam ilmu alam. Manusia, makhluk, siapapun itu makhluk namanya tidak berhak untuk dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah. Maka dalam tafsir puji itu ada 4. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Qadim alal qadim, puji Allah terhadap zatnya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang berfirman itu? Allah. Kepada siapa? Kepada zatnya. Di atas Allah tidak ada Tuhan lagi. Maka kalau bahasa kita Allah sombong boleh. Gak ada saingan kok bagi Allah. Qul huwallahu tahlilnya. Qadim alal hadis, puji Allah terhadap makhluknya. Memuji Nabi Ayub dengan kesabaran. Dikala diuji tetap bersyukur. Dikala musibah makin menimpa tetap ibadah. Dikala cobaan makin pahit tetap berdoa. Nabi Ayub alaihis sampai ujian yang terberat saat istrinya meninggalkannya. Kesudi aing masih boga suami buruk. Betekok. Ku buruk. Ucap orang Sunda. Najis aing kabur. Kabur itu istri Nabi Ayub. Maksudnya saya nggak mau punya suami borok seawak-awak, buduk seawak-awak. Kenapa? Karena iblis ingin nguji. Kalau diuji dengan penyakit, makin sujud, makin ibadah atau tidak, maka dimasukkanlah kuman corona, virus corona. Maka pada lari orang-orang saat itu. Tapi ternyata semakin hebat penyakit merasuk ke badannya, sehingga kata para ulama saat sujud jatuh kuman coronanya itu. Jatuh, Bu. Habis sholat, habis salam diambil lagi, dimasukin lagi ke badannya sama Nabi Ayub. Boro-boro kita mah ya. Itu kesabaran Nabi Ayub. Sampai putus asa iblis menggoda. Ya Allah, aku putus asa menggoda hambamu Nabi Ayub alaihis salam. Maka Allah mengembalikan sehatnya. Allah mengembalikan istrinya, Allah mengembalikan anak-anaknya, Allah mengembalikan hartanya dari yang lebih dari sebelumnya. Inilah yang namanya berkah. Orang pada nangis kemarin di airport, sudah mau terbang. Saudi tiba-tiba berita sebelum subuh, sampai kepada kita mungkin lewat subuh atau jam 6. Nangis gak? Nangis. Yang sudah sampai Sri Lanka gak bisa melanjutkan, nangis gak? Ya nangis. Yang mau turun di Jeddah muter-muter kagak turun, nangis gak? Nangis. Jangankan mereka, kita aja yang lihatnya sok, Pak. Apalagi kita yang mau berangkat lagi, sok. Jamaah udah bayar gimana? Tapi ya gitulah. Kita punya keyakinan dalam ilmu tauhid yang selalu harus memuji kepada Allah. Wa ma qadarullaha khairun. Apa yang ditakdirkan Allah adalah baik. Kita belum lihat baiknya. Coba kalau dipaksakan berangkat, mungkin kena itu virus corona. Baik jamaah Indonesia, maka semakin parah. Mungkin ini maslahatnya, mungkin ini manfaatnya. Maka orang beriman tetap bersyukur. Alhamdulillah nggak jadi umroh. Berarti nyunatan anak jadi umpama itu. Alhamdulillah nggak jadi umroh, sampai rumah orang yang mau bayar utang datang. Alhamdulillah. Itu hikmahnya, kita nggak ada yang tahu. Inilah makanya kita harus selalu memuji kepada karena Allah yang berhak untuk dipuji. Maka qadim ala hadis, puji Allah terhadap makhluknya. Allah pun memuji hamba-hambanya yang
soleh sehingga nanti akan digiring mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk rombongan 2017. Amin. Ayatnya tadi dibaca oleh Haji Muslim. Ya. Yang ketiga, hadis alal qadir, puji makhluk kepada Allah. Saya ketemu Haji Jaka, sekiranya itu nggak datang. Seneng tadi di sana, Cici foto dulu, foto. Bukan sembarang selfie. Bersyukur ketemu guru saya. Muka ada di tengah tadi ya. Salam gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ketemu sama jamaah namanya Haji Jaka yang kalau saya tidur di sana nggak pernah diminta bayaran. Alhamdulillah, nikmat ketemu Pak Dewi, ingat jasa Pak Dewi bikinin album. Alhamdulillah, nikmat ketemu Haji Muslimin, kumpul. Jangan lupa sholat subuh, mandi, habis mandi berangkat ke undangan. Alhamdulillah, nikmat kita. Lihat haji saya hulaik mulu, DP saya alhamdulillah. Kalau istrinya komen, alhamdulillah, senang kita. Haji Rusmini nge-share gitu, alhamdulillah. Dekol. Alhamdulillah kita ucapkan kita bertemu sama Pak Haji Untoro, Masya Allah. Jadi ingat ke Bu Hajati ini, Pak, saudara saya mau berangkat haji, titip ya, tolong abah yang bawa. Masih saya nggak berangkat. Berangkat tapi nggak bareng. Alhamdulillah nih, lihat masuk ke dalam sudah. Ayo Pak Ustadz, ayo Pak Ustadz. Nih mantap. Ibu sudah berapa biji itu dimakan? Kalau masih utuh. Kalau makanan masih utuh, berarti kita tidak syukur. Syukur kepada Allah, nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Minum terasa nikmat, haus hilang, alhamdulillah. Makan terasa nikmat, lapar hilang, alhamdulillah. Ketemu alumni kangen ngobrol, saling sapa, Pak dokter gimana, sehat Pak dokter? Pak dokter sehat? Alhamdulillah. Saya ngirim lagu di grup, gak ngertos artosnya karena bahasa Jawa. Itu nasihat ibu, saya berapa-rapa diterjemahin. Dokter jauh nih, makan. Lagu itu lagu bagaimana cinta kepada ibu, perjuangan ibu, nikmat. Tiap ke Bu Haji Sam, disuguhin yang anget-anget gorengan mendadak tempe. Pokoknya nikmat, ya. Hadis alal qadim, ada hadis alal hadis. Nah ini yang harus kita jaga. Saat kita disanjung, saat kita dipuji, oh si bapak anu, kalau nggak ada si bapak anu, nggak lancar nih pembangunan, nggak lancar nih acara. Yang denger kembalikan semua itu kepada Allah. Kenapa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang kalian peroleh hakikatnya dari apa saja yang kita miliki hakikatnya dari apa yang kita sudah tumpukan di bank atau dimanapun diinvestasi hakikatnya dari Allah. Dan itu semua belum tentu milik kita. Betul Bu? Lihat aja tsunami Aceh, lihat aja tsunami Banten, lihat aja sekarang banjir. Ternyata harta tidak menolong kita. Ternyata mobil tidak menolong kita. Bahkan kita dipusingin mobil musim banjir, bagaimana nyelamatin mobil daripada anaknya. Iya kan Bu? Ya, jadi ingat Kiai Fahrul ya. Tadi katanya mau datang, mungkin masih repot kali Bapak. Kita doakan aja. Ya. Kan dia mah Kiai masa nggak sabar. Ya gitulah hadis alal hadis, kembalikan kepada Allah Subhanahu, karena kita tidak patut, tidak layak dipuji. Yang wajib dipuji hanya Allah Subhanahu. Maka Bapak kalau di tengah masyarakat permakasa pembangunan, jangan bilang kalau nggak ada saya bangunan ini nggak selesai, jangan. Sebetulnya Allah yang telah menitipkan tenaga, pikiran, harta kepada kita. Pujilah Allah saat orang memuji. Kembalikan kepada Allah saat orang menyanjung. Insya Allah maka akan tambah berkah. Tapi kalau kita tambah mekar hidungnya, maka itu adalah orang sombong.